Nah, untuk bikin iklan itu adanya di sini, pengelola iklan yang merah ini. Ya gitu. Jadi nanti bikin iklan tuh di sini. Tapi sebelum bikin iklan, kan Anda harus tahu target marketnya. Ya kan gitu. Pasarnya banyak nggak sih? Saya nih mau jual parfum ini ke siapa sih? Saya mau mengiklankan charity ini ke siapa sih? Saya mau jual kursus ini ke siapa sih? Maka Anda perlu dapat insight pemirsa. Insight pemirsa tuh calon target marketnya Anda itu siapa? Bagaimana caranya? Caranya itu mudah sekali, ya. Yaitu Anda pencet yang hijau ini, ya, insight pemirsa. Ya, ini kerennya database-nya mereka, ya, lengkap banget gitu. Anda pencet, klik di sini, ya. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Ya, akan muncul halaman seperti ini. Ya. Dan di sini Anda bisa, nah ini ya tips untuk melihat jumlah potensi calon customer, kita bisa memanfaatkan insight dari Facebook, ya. businessfacebook.com/ads/audience insight people, ya. Mau langsung ke sini boleh, mau dari tadi bisnis dashboard bisnisnya Anda itu boleh, ya. Ini sampai sini semuanya gratis, ya gitu. Jadi manfaatkan fitur-fitur ini. Contoh misalnya nih, ya, di halaman ini ada apa aja? Ada pertama ada lokasi. Anda mau mengiklankannya di mana? Apakah di Amerika, seluruh Amerika Serikat? Maka jumlahnya ada segini tuh di Amerika, ya. Anda mau di Indonesia, diubah di Indonesia. Anda mau Bandung, silakan ganti Bandung. Atau misalnya Anda mau menarikkan kota tertentu, Bandung, Jakarta, Surabaya, silakan, ya. Usianya mau berapa, ya? Mau berapa sampai berapa target di sini. Misalnya, oh kayaknya kalau yang beli buku itu kayaknya kalau anak-anak jarang deh, ya udah nggak usah dimasukkan, ya. Misalnya Anda tentang buku tentang tentang membangun kos-kosan. Biasanya bikin kos-kosan tuh umur berapa sih? Rata-rata biasanya 35 ke atas, ya, mau investasi dan sebagainya. Ya berarti jangan dari 18 tahun, nggak efektif gitu. Jadi Anda bisa memfilter di sini. Kemudian jenis kelamin, ya, Anda bisa milih. Misalnya Anda mau jualan make up, ya udah nggak usah ditunjukin ke laki-laki, sayang-sayang, mendingan ke perempuan aja, ya, nanti Anda pilih di sini. Kemudian minat, nah minat ini Anda nanti bisa memfilter dan Facebook nanti akan memberi juga insight-nya, ya. Misal Anda mau jualan hijab, minatnya apa? Misalnya minatnya mau ke toko boleh, mau ke produk boleh. Misal orang itu minat ke Robani, orang itu minat ke AA Gim, ke siapa? Mama Dede, ya gitu, atau ke siapa, nah itu bisa. Anda mau jualan kue, cake, ya gitu. Ya Anda cari minatnya ke yang suka dengan makanan, yang suka dengan red velvet misalnya, yang suka dengan apa, ya gitu. Mau jual apa lagi, ya gitu. Kursus misalnya nih, ya kursus pendidikan, ya Anda bisa memasukkannya ke minat-minatnya yang seperti itu. Ya misalnya minat dengan dunia pendidikan, motivasi diri, pengembangan diri, ya belajar online, nah itu bisa. Nah, nanti Facebook akan merubah target grafiknya ini supaya kita tahu targetnya seberapa banyak sih sebenarnya pasar kita. Jangan-jangan nggak ada gitu kan, minim banget. Ya udah berarti kita ganti targetnya, ya. Kemudian hubungan, ya, dan halaman, ya gitu. Hubungan ini maksudnya relationsnya apakah dia ini ini hubungan, ada hubungan ke halaman, ya gitu. Jadi kayak misalnya apakah Anda akan beriklannya ke orang yang sudah menjadi temannya Anda atau sudah menjadi melike fanspage-nya Anda, atau yang tidak berhubungan ke fanspage-nya Anda, ya gitu. Dan ini tidak hanya ke Anda aja, ya, bisa ke saingan Anda, bisa. Misal yang terhubung ke, misalnya Anda jualan hijab, yang terhubung ke halaman Robani, ya, yang terhubung ke fanspage-nya atau halamannya siapa lagi tuh, mungkin hijab-hijab yang lain, ya gitu. Nah itu bisa tuh, ya, ditargetkan. Kemudian tingkat lanjut, ya. Nah ini saya tunjukkan contoh seperti ini, ya. Nih, ya, ini udah saya ubah ke Indonesia, maka jumlahnya pun itu berubah, ya. Ini kalau di Amerika per bulan itu 200 sampai 250 juta, di Indonesia itu kurang lebih 70 sampai 80 juta. Ini sebelum Covid, ya gitu. Jadi sekarang saya yakin lebih tinggi lagi, ya. Saya mentarget 18 tahun ke atas, kemudian minatnya apa nih, ya? Kalau untuk hubungan keluarga ini semua ya nggak perlu. Ini bisa Anda filter. Misalnya Anda mau ke yang single, mau yang lagi engagement, mau yang lagi macam-macam, itu bisa. Saya semuanya. Kemudian minatnya, karena saya jualan grafologi, maka yang tertarik dengan grafologi, yang tertarik dengan psikologi, minat klinis, tes psikologi, terus bisa Anda tambahkan di sini, ya. Sehingga keluarlah hasil dari saya itu kurang lebih itu seperti ini, ya. Jadi ada
ada ini nih pemirsanya itu adalah yang sudah terfilter ini ya, yang sudah terfilter ini nih, gitu 70-80 juta. Nah, di sini itu berarti 47-nya perempuan dengan usianya segini, 53%-nya laki-laki dengan usia segini. Jadi kalau misalnya target pasar saya itu adalah usia 55 sampai 64, maka siap-siaplah akan sedikit ya gitu, akan sedikit karena memang Facebook udah ngasih tahu sedikit loh yang menggunakan ini dan tertarik dengan ini. Ya, gitu. Jadi ini bisa menjadi datanya Anda. Kalau saya melihat di sini dalam contoh kasus saya, karena di sini banyak ya 18 sampai 24 tahun banyak, 25 sampai 34 banyak ya, ini banyak, maka saya akan memfilter ya udah yang 25 sampai 34 saja ya, atau sampai 44 nggak apa-apa, rentang ini gitu. Ini aja udah banyak banget ya gitu. Itu cara memfilternya. Jadi nanti ini akan saya ubah ya gitu. Nah, kemudian ini di tingkat lanjutnya, ini ada banyak banget, dan ini insight audience ini kalau menurut kami ini adalah harta karun ya. Harta karun yang bisa Anda manfaatkan sebelum Anda beriklan. Karena salah satu kesuksesan Anda digital marketing itu adalah bukan sekedar Anda tahu produk Anda ya. Anda tahu nih parfum Anda itu the best lah pokoknya, kue Anda itu wah luar biasa. Wah, dahsyat. Tapi kalau Anda tidak tahu siapa target market Anda, maka sama dengan susah Anda jualan. Ya. Anda punya produk, misalnya handphone, dia bagus banget, mahal, wah luar biasa gitu. Tapi kalau Anda nggak tahu pasar, Anda ngejual ke anak SD, SMP, nggak akan ada yang beli. Ya kan gitu. Itulah pentingnya Anda tahu insight pemirsa. Nah, kemudian dari sini, ya, tuh status hubungan, lajang, pacaran, tunangan, menikah, dan sebagainya. Ya, umur, dan sebagainya. Nah, coba sampai sini ya, saya mau minta Anda untuk buka wawasan Anda ya. Saya mau mengajak Anda mengembangkan creativity Anda, betapa ini tuh harta karun luar biasa sekali. Dari tadi saya cerita, mungkin Anda hanya mendengarkan ya gitu. Oh iya ya. Sebenarnya di balik dari data yang saya tunjukkan ini bisa Anda aplikasikan ke macam-macam. Contoh seperti ini. Saya atau Anda bayangkan ya, Anda adalah fotografer untuk prewedding, ya. Dengan memanfaatkan ini, bisa nggak Anda spesifik ke orang-orang yang akan menikah? Jawabannya bisa. Anda cari aja status hubungannya yang bertunangan. Tunangan kan berarti udah siap-siap nikah, ya kan gitu. Anda iklankan produk Anda nanti hanya muncul ke orang-orang engagement. Nanti akan nikah ya. Misalnya Anda punya juga tuh kue wedding, iklankan checklist di sini, checklist gitu, ya. Gitu. Atau misalnya Anda mau mengiklankan apalagi layanan konsultasi penjurusan ya di grafologi misalnya, jangan sampai salah jurusan, hati-hati ya, nasib seumur hidup dan sebagainya, maka ngiklaninnya nggak usah ke semua orang, cukup ke SMA saja ya, yang usianya kurang lebih ya SMA mungkin di sini ya 13 sampai 18 tahun. Atau kalau nggak ke orang tuanya. Ya, ke orang tuanya berarti nanti cari ya gitu ke yang menikah ya gitu, kemudian punya anak, nanti ada nih ya orang tua dengan anak berapa, dengan jadi orang tua apakah semua orang tua atau yang usia segini, checklist ke sini, nanti akan muncul ke orang tua yang punya anak sekitar SMP atau SMA. Bu, Pak, jangan sampai, biasanya ibu-ibu tuh yang suka ngeliat ini ya gitu. Jadi targetnya ke perempuan aja. Bu, jangan sampai nanti anak ibu salah jurusan ya. Nih, kami bisa membantu dengan analisa grafologi untuk penjurusan. Ya. Contoh lagi misalnya, Anda punya produk apa lagi? Pampers. Ya, tahu Pampers ya buat ibu-ibu untuk bayi, buat ibu-ibu, buat bayi ya gitu, buat ibu-ibu yang punya anak. Maka Anda bisa checklist ke sini ya. Orang tua yang punya anak bisa Pampers berapa tahun? Sampai 2 tahun atau sampai 5 tahun, Anda checklist di sini. Maka iklannya muncul ke situ. Ini betapa kerennya ini ya. Contoh lagi misalnya peristiwa penting. Apakah untuk orang-orang yang jauh dari keluarga, ya, untuk kota asal, untuk pekerjaan baru, yang baru punya kerja dan sebagainya, baru pindah, atau akan berulang tahun. Nah ini keren. Anda punya jualan dompet, dompetnya bagus, ya. Kan biasanya orang itu ngejual langsung ke orangnya. Ini dompet bagus, ya. Nah Anda coba creativity. Saya jualan aja ke sahabat orang yang mau ulang tahun. Bisa nggak dengan Facebook? Bisa, ya. Anda nanti checklist di sini akan berulang tahun dan targetnya adalah lingkup di sekitarnya dia. Misal, saya ulang tahun seminggu lagi. Misal ya, contoh gitu. Nah, kemudian Anda iklan, Facebook tolong iklanin dompet ini ke teman-temannya saya, teman-temannya Kang Afif. Ya gitu. Kasih tahu di situ, teman kamu sebentar lagi akan nikah, akan ulang tahun loh. Hadiah ini cocok untuk sahabat terdekatmu itu. Siapa coba yang sebentar lagi ulang tahun? Nah, gitu ya. Gitu. Nah, itu sehingga mereka akan terima.
Jadi kalaupun misalnya nanti tahu, oh iya ini ulang tahun, apa ya idenya ya gitu. Nah itu dia udah kena iklannya Anda, ya. Gitu. Keren nggak di sini? Keren banget ya gitu. Jadi Anda benar-benar bisa spesifik banget. Dan ini yang saya lakukan. Meskipun Instagram saya followernya masih sedikit, ya, kemudian Facebook page-nya masih sedikit, no problem. Karena apa? Saya tidak dari organik jualannya. Tidak nambahin follower, kemudian wah ngiklan di situ, itu boleh, bagus ya. Tapi saya lebih sukanya mengambil jalan pintas, yaitu dengan database-nya dari Facebook ini. Dan ini bisa munculkan ke Instagram. Nah gitu, jadi enak, Facebook tolong iklanin dong gitu. Saya mau ada acara nih minggu depan, deh gitu. Wah ini pesertanya masih sedikit, iklanin, kasih 100, 200, 300 ribu. Atau misalnya kalau Anda mau jumlahnya nggak terbatas, mau 1 juta, 2 juta silahkan. Ya, alhamdulillah kelas penuh. Ya gitu. Nah itu adalah memanfaatkan teknologi. Ya, dan ini bisa Anda pakai untuk macam-macam. Charity bisa, mau macam-macam bisa dan sebagainya. Ya. Kebayang sampai sini insight. Nah, setelah Anda sudah bikin insight, ya, berikutnya Anda bisa men-save insight tersebut. Ya, jadi misal tadi saya udah milih ya yang Indonesia, yang sukanya grafologi, psikologi dan sebagainya ada 1 juta, maka saya pencet simpan di atas sini, ya, klik gitu. Nanti diminta namanya. Misalnya saya mau menamakan pemirsa ini adalah Indonesia psikologi misalnya gitu, ya, atau grafologi. Nah, itu silahkan aja, ya. Atau saya spesifik misalnya hanya di Bandung saja atau Bandung Jakarta, ya udah nama pemirsanya saya kasih kode aja BDG JKT umur ya 18 sampai 34 psikologi gitu. Nah, kalau udah simpan, klik, sudah simpan sampai sini. Itu langkah kedua ya gitu, atau langkah pertama. Langkah pertama ya untuk Facebook menggunakan dashboard ini ya. Nah, kemudian setelah ini ya Anda sudah insight pemirsa, berikutnya adalah